Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yosi Ginika Panda dengan NPM G1A0111026. Baiklah, di sini saya akan membuat jaringan peer-to-peer. Yang pertama, kita di sini akan ditampilkan menu utama Kisco. Kemudian di sini kita akan menambahkan device berupa 2 buah PC. Lalu kita dapat mengatur posisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu langsung saja kita sambungkan menggunakan kabel automatic crossover dari satu device ke device lainnya. Setelah itu kita dapat melakukan penambahan alamat IP-nya di desktop, kemudian menuju ke IP configuration-nya. Di sini kita dapat menambahkan IP address-nya yaitu 192.168.26.1. Kemudian subnet masknya juga akan muncul. Begitupun dengan PC satunya lagi. Di sini kita tambahkan 192.168.26.2. Kemudian setelah kita memasukkan alamat IP, kita dapat mencoba melakukan pengiriman pesan. Di sini kita melakukan pengiriman pesan dari PC 0 ke PC 1. Kemudian untuk melihat status pengiriman pesan dapat kita lihat di sini. Di sini muncul status pengiriman pesan yaitu successful, yang artinya pengiriman pesan kita berhasil dilakukan. Selanjutnya di sini saya akan membuat jaringan topologi jaringan ring dengan menggunakan 7 PC dan 7 switch. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu PC-nya. Kemudian kita atur posisinya. Setelah itu kita dapat menambahkan switch. Di sini kita menggunakan switch yang ini. Lalu setelah kita tambahkan switch-nya, kita dapat mengatur posisinya kembali sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah dirasa posisinya sudah cukup, kemudian kita dapat menyambungkan menggunakan kabel automatic crossover. Di sini kita sambungkan antara PC ke switch.
Lalu kita juga menyambungkan antara switch ke switch. Setelah kabel terpasang, kemudian kita dapat menambahkan alamat IP ke masing-masing PC. Di sini saya tambahkan 192.168.26.1. Sembilan dua satu enam delapan titik 262. Satu sembilan dua satu enam delapan 263. Satu sembilan dua 168.26.4. Kemudian 192.168.265. Selanjutnya 192.168.266. Terakhir 192.168.226.7. Setelah alamat IP tersebut kita masukkan, kemudian kita dapat mencoba untuk mengirimkan pesan antar PC. Di sini saya mencoba untuk mengirimkan pesan PC 2 ke PC 3, kemudian PC 8 ke PC 7. Kemudian kita cek di sini. Di sini terdapat status pengiriman pesan yaitu successful, yang artinya pengiriman pesan kita berhasil dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazli Muhammad dengan NPM G1A021032. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat jaringan komputer dengan menggunakan router, switch, dan PC. Pertama-tama bukalah aplikasi Cisco terlebih dahulu, lalu selanjutnya pada menu End Device, masukkan perangkat-perangkat yang akan digunakan. Di sini saya akan memasukkan perangkat router terlebih dahulu pada menu router ini dan cari router yang akan digunakan pada jaringan yang akan dibuat. Di sini saya akan menggunakan router 2811. Cara memasukkannya adalah dengan cara klik pada routernya dan klik pada screen Cisco ini. Di sini saya akan menggunakan 5 router untuk membuat jaringannya. Setelah memasukkan router, selanjutnya saya akan memasukkan switch ke dalam jaringan ini. Switch yang akan saya gunakan adalah switch 2960. Sama seperti sebelumnya, cara memasukkannya adalah dengan cara klik switch 2960 ini dan klik pada screen Cisco. Untuk jumlah switch yang digunakan sama dengan jumlah router, yaitu 5.
Setelah itu, perangkat yang akan saya masukkan selanjutnya adalah PC, dan untuk setiap switch masing-masing memiliki 2 PC. Lalu setelah memasukkan semua perangkat yang akan digunakan, selanjutnya hubungkan setiap perangkat tersebut dengan menggunakan kabel. Cara memasukkan kabel adalah pada menu connection ini, klik menu tersebut, dan saya akan menggunakan menu automatically kabel connection agar akan mendapatkan kabel mana yang terbaik untuk menghubungkan perangkat ini. Di sini saya akan langsung menghubungkan perangkat-perangkat ini. Lalu sebelumnya untuk menghubungkan router, pertama-tama perlu diingat bahwa router hanya bisa terhubung dengan satu kabel. Maka pada router di bagian tengah, di sini kita akan lakukan sedikit konfigurasi seperti pada router 1, 2, dan 3 ini. Konfigurasinya adalah untuk menambah jumlah slot agar dapat terhubung dengan 2 router. Caranya adalah dengan klik pada router, lalu matikan terlebih dahulu routernya. Lalu setelah itu masukkan modul NM1FE-TX ke dalam slot ini. Lalu setelah itu nyalakan kembali. Lakukan cara yang sama pada router 2 dan 3. Lalu setelah itu kita dapat menghubungkan router ini. Oke, setelah ini semua perangkat pada jaringan ini sudah saling terhubung dengan kabel. Lalu langkah selanjutnya akan saya gunakan adalah saya akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu untuk setiap IP pada perangkat-perangkat ini. Perangkat pertama yang akan saya lakukan konfigurasi adalah router 0. Caranya adalah klik pada router 0, lalu pada bagian menu konfigurasi, di sini terdapat beberapa menu. Konfigurasi pertama yang akan saya lakukan adalah pada menu interface. Dengan cara klik pada bagian menu interface, dan terdapat 2 menu, yaitu Fast Ethernet 00 dan Fast Ethernet 01. Fast Ethernet 00 dan 01 adalah kabel yang menghubungkan perangkat ini dengan perangkat yang lain. Untuk Fast Ethernet 00, kita lihat terlebih dahulu menghubungkan ke mana. Dapat dilihat bahwa 00 ternyata terhubung dengan switch, dan 01 adalah router yang kabel yang terhubung dengan router lainnya. Jadi untuk yang Fast Ethernet 00 ini akan menjadi default gateway untuk PC yang akan terhubung dengan switch yang terhubung dengan router ini.
pada router 0, default gateway yang akan saya gunakan adalah 192.168.1.110. Dan pada 01, IP yang akan saya gunakan agar lebih mudah untuk mengingatnya adalah 10.10.10.1. Lalu pada PC, untuk mengatur IP address-nya, masuk ke dalam menu desktop, lalu buka IP configuration, lalu pada IP address, masukkan IP-nya sesuai dengan IP pada default gateway. Maksud saya IP v4-nya adalah IP yang akan sesuai yang kita mau, tapi tetap memiliki bilangan yang hampir sama dengan default gateway-nya. Pada PC 0, saya mengaturnya 192.168.1 dan .1 dengan default gateway-nya sama seperti pada Fast Ethernet 00, yaitu 192.168.1.10. Untuk PC 1, saya juga akan memasukkan IP-nya. Di sini saya hampir lupa, jangan lupa untuk menyalakan Fast Ethernet-nya agar dapat digunakan. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi pada router 1. Di sini terdapat 3 interface, yaitu Fast Ethernet 00, 01, dan 10. Pertama-tama saya akan melakukan sama seperti sebelumnya. Saya akan melakukan konfigurasi IP pada PC terlebih dahulu. Untuk router 1, IP yang akan digunakan adalah pada PC 2 dan 3, masing-masing adalah 192.168.2.1 dengan default gateway-nya 192.168.2.10. Pada PC 3, IP-nya 192.168.2.2 dengan default gateway-nya 192.168.2.10. Lalu pada Fast Ethernet, seperti biasa pada Fast Ethernet 00 adalah Fast Ethernet yang terhubung dengan switch. Untuk Fast Ethernet 00 adalah IP default gateway pada PC sebelumnya. Lalu pada Fast Ethernet 01, Fast Ethernet 01 merupakan kabel yang terhubung dengan router 0. Di sini saya akan memasukkan IP-nya yaitu 10.10.10.2.
Dan untuk 10 IP yang digunakan adalah 20.20.21. Dan jangan lupa untuk menyalakannya. Lakukan hal yang sama pada router-router selanjutnya. IP address-nya masing-masing menyesuaikan, seperti jika pada router 2 bilangan IP pada oktet ketiganya adalah 3, maka pada router 3 oktet ketiganya 4, begitu juga selanjutnya router 4 oktet ketiganya 5. Dan setiap default gateway bilangan terakhir adalah 10, dan setiap PC masing-masing adalah bilangan oktet terakhirnya adalah 1 dan 2. Lakukan konfigurasi sama seperti sebelumnya pada router. Wah. Selanjutnya pada router terakhir, lakukan konfigurasi sama seperti sebelumnya.
Lalu setelah mengatur semua IP-nya, selanjutnya kita akan melakukan tahapan routing. Untuk tahapan routing, caranya adalah pada menu router, lalu masuk ke bagian menu routing. Ini saya akan pilih routing static. Nah, untuk menghubungkannya ke masing-masing router, pertama saya akan memasukkan networknya terlebih dahulu, 192.168.2.0 untuk menghubungkan ke router 1 dengan masknya 255.255.255.0. Lalu next hopnya adalah jalur yang dapat terhubung kepada router 0 ini. Satu-satunya jalur yang dapat terhubung dengan router 0 ini adalah pada kabel ini, yaitu 10.10.10.2. Lakukan yang sama seperti sebelumnya. Untuk dapat terhubung ke router 2 diganti menjadi 30. Untuk terhubung ke router 4, maksudnya router 3 jadi 40. Dan terhubung ke router 4 jadi 50. Selesai. Selanjutnya pada router 1 sama seperti sebelumnya, masuk ke menu routing, lalu masukkan pada network 192.168.1.0 terhubung ke router 0 dengan masknya sama 255.255.255.0. Dengan next hopnya, satu-satunya jalur yang terhubung dari router 1 ke router 0 adalah pada kabel yang ini, yaitu 10.10.10.1. Kita masukkan pada next hopnya, lalu kita pencet add. Lalu untuk dapat terhubung ke router 2, 3, dan 4, kita ganti networknya menjadi 30 untuk ke router 2. Dan jalur untuk terhubungnya adalah pada jalur ini, yaitu 20.20.22. Sama untuk ke router 3 menjadi networknya 4.0 dan router 4 menjadi 5.0. Selesai. Selanjutnya pada router 2, masuk menu routing static sama seperti sebelumnya, 192.168.1.0 untuk terhubung ke router 0, masknya 255.255.255.0. Next hopnya adalah kita lihat pada bagian ini. Next hopnya adalah untuk terhubung ke router 0, jalurnya adalah pada router 2, yaitu pada jalur ini, yaitu 20.20.21. Sama seperti sebelumnya, untuk terhubung ke router 1, jalurnya juga sama. Lalu untuk terhubung ke router 3 dan 4, itu 4.0, jalurnya adalah pada ini, yaitu 30.30.32.
sama seperti sebelumnya. Lalu pada router 3 kita lakukan routing juga. Pada router 3 jalurnya adalah ini terhubung ke router 0, yaitu 30 30 31. Begitu juga untuk router 2, router 1 dan router 2. Untuk router 4 jalurnya satu-satunya adalah ini, yaitu 40 40 42. Pada router terakhir, lakukan konfigurasi routing. Satu-satunya jalur untuk terhubung ke router 4 adalah ini, yaitu 40 40 41. Begitu juga router selanjutnya, router 1, router 2, dan router 3. Oke, setelah selesai melakukan routing, selanjutnya kita akan melakukan uji coba pengiriman pesan. Klik pada bagian logo ini, dan dari PC 0 saya ingin mencoba ke PC 3. Pada proses routing tentunya memerlukan sedikit loading agar dapat terhubung. Saya akan mencobanya lagi. Oke, dapat dilihat setelah fail 2 kali, ada percobaan ketiganya baru berhasil. Saya akan mencobanya pada PC yang lain, PC 8 ke PC 6. Mungkin sama seperti sebelumnya, fail dulu. Lalu setelah percobaan ketiga, dapat dilihat bahwa hasilnya sukses. Berarti dapat disimpulkan bahwa proses jaringan komputer dengan menggunakan 5 router, 5 switch, dan setiap switch memiliki 2 PC telah berhasil dibuat dan berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zubaida dengan NPM J1A02102. Di sini saya akan membuat jaringan VLAN dengan 1 buah switch, 1 buah router, dan 8 buah PC dengan 2 buah VLAN yang berbeda. Pertama-tama kita siapkan perangkatnya terlebih dahulu dan 8 buah PC. Setelah semua perangkat ada, kita sambungkan perangkat dengan kabel otomatis. Selanjutnya kita mengatur IP address. Dan default gateway-nya 110. Selanjutnya sudah
setting. Lalu untuk PC selanjutnya kita bedakan IP address-nya karena nanti akan berbeda VLAN. Default yang terakhir. Setelah semua API address ada, kita pergi ke command line interface pada switch untuk membuat VLAN. Maka kita enablekan konfigurasi terminal VLAN. Kita beri VLAN nomor 1 dan beri nama Jacob 1 X. Selanjutnya kita beri nama VLAN 20 dan beri nama Jacob 2 X. Setelah membuat VLAN, kita memasukkan PC tadi ke dalam VLAN. Mode access VLAN support. Another part mode access switch port access VLAN 1 switch port access VLAN 1. Selanjutnya untuk VLAN yang kedua dari rekaman switch port mode access switch port port mode access port access window service internet port mode switch port access port terakhir Setelah semuanya masuk ke dalam VLAN, kita dapat melihat dengan mengetikkan show VLAN. Dapat dilihat di VLAN dan notebook sudah terdapat perangkat masing-masing kedua. Selanjutnya kita akan menyambungkan switch dengan router. Kembali lagi ke konfigurasi terminal. Dan 0/1 karena tadi sambungannya dari switch ke router 1.
dan kita aktifkan mode terang the switch no shutdown agar tidak. Setelah itu kita pergi ke router dan buka command interface no di router kita enable terminal config. Oke, kita menyambungkan router ke PC. Router no shutdown. Sudah menyambung. Selanjutnya kita akan menyambungkan VLAN 10 per 0.10 karena VLAN 10, dan kita melakukan encapsulation atau pembukaan dot 10 dan masukkan IP addressnya. Jadi defaultnya 10.10.10 dan subnetmasknya 255.0.0.0. Selanjutnya pada interface ini 0.20 VLAN yang kedua WiFi kita lakukan encapsulation dot 1.20. Masukkan IP address yang tadi 192.168 dan subnetnya 255.255.0. N dapat dilihat sudah jauh. Setelah semuanya, kita dapat mencoba mengirimkan pesan dari satu VLAN ke satu VLAN lain. Dari VLAN satu ke VLAN lainnya. Coba lagi sampai dia sukses. Sudah sukses. Dan ke itu. Sudah sukses. Dicoba lagi dan berbeda VLAN. Sukses. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.